warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, apa kabar Anda pada kesempatan kali ini? Senang sekali rasanya pada 1 Maret 2017 kami kembali hadir di program Assalamualaikum Indonesia hari ini. Wah, terasa sekali suasana baru selain hari ini memang tanggal 1 Maret ya. Artinya kita sudah hijrah ke bulan baru, bulan Masehi untuk Maret kali ini ya. Dan tentunya kalau ada proses hijrah sebelumnya ya dalam bulan Februari mungkin ada hal-hal yang menurut kita ini kita belum baik melakukannya, belum sempurna begitu. Nah, di bulan Maret ini insya Allah kita akan coba perbaiki dan bagaimana kita bisa menjalani kegiatan-kegiatan kita di bulan Maret dan segala target, tujuan, urusan kita semua sudah kita list dan sudah kita planning bagaimana kita akan bisa mencapainya gitu dan bisa menyempurnakan begitu apa yang menjadi target kita di bulan Februari belum selesai, di Maret insya Allah bisa kita kerjakan dengan baik. Amin. Nah, sahabat Muslim ya, hari ini senang sekali seperti yang selalu kami ingatkan di sebelum-sebelumnya. Ada apa di 1 Maret 2017 kali ini sahabat Muslim? Nah, program Assalamualaikum Indonesia per 1 Maret 2017 hadir lebih pagi ya. Kalau biasanya itu pukul 10 pagi. Nah, sekarang kita hadir 1 jam lebih awal dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan insya Allah nanti tayangan ulangnya pukul 6 sore ya. Senang sekali. Dan hari ini sahabat Muslim selain kita bisa melihat pemandangan dari luar ya hari ini. Dari dalam maksud saya keluar. Kita juga hari ini punya kedatangan keluarga baru sahabat Muslim. Kalau dibilang baru-baru kali juga enggak sebenarnya. Karena sebelumnya pernah juga tampil di program Assalamualaikum Indonesia dan membacakan surah-surah Al-Quran yang di-request oleh pemirsa. Nah, kali ini ya dia akan menemani saya untuk memandu program ini selama kurang lebih 60 menit ke depan. Ada Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gusti. Aduh, apa kabar Gusti? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bagaimana rasanya bergabung menjadi keluarga besar Assalamualaikum Indonesia? Ya, senang ya, tentunya senang. Senang ya. Tapi masih kelihatan gugup ya sahabat Muslim ya, tapi nggak apa-apa. Ini hari pertama, jadi kita anggap Gusti hari ini magang ya Gusti ya? Iya, magang. Kira-kira melihat kita dengan tampilan seperti ini bisa melihat mungkin Raja Salman sudah berada di mana sekarang gitu ya Gusti, gimana? Iya, mungkin dia lagi istirahat ya. Istirahat. Dan tapi kabarnya sih sekarang lagi sampai sudah di Malaysia ya. Malaysia. Dan memang dalam rangkaian kunjungan beliau ke negara-negara Asia ini informasinya Malaysia adalah negara pertama yang akan disinggahi, baru kemudian nanti Indonesia ya. Hari ini rencananya ke Indonesia dan insya Allah katanya 9 hari ya di Indonesia. 9 hari di Indonesia. Oke sahabat Muslim, nah kalau bicara soal baru, kita tampilan hari ini baru, kemudian ada keluarga baru, nanti juga akan ada tambahan lagi keluarga baru. Kira-kira kemana keluarga kita yang lama? Ada Ade, ada Riko, Andre, kemudian ada lagi siapa ya? Hussein, Farizal. Kemudian nah itu mereka sedang merantau sekarang ya. Nanti kita tunggu kepulangan mereka untuk datang lagi kemari dan bisa bergabung bersama kita memandu program Assalamualaikum Indonesia tentunya sahabat Muslim. Baik, bicara lagi tadi soal baru. Hari ini tampilan baru, kemudian tanggalnya baru. Ada tamu, bukan tamu maksudnya keluarga baru. Hari ini kita juga temanya soal penerimaan mahasiswa baru. Kira-kira dari kampus mana ya sahabat Muslim ya. Nah ini mungkin bisa dibilang salah satu sekolah tinggi agama Islam ya yang sekarang lagi diperbincangkan di Sumatera Utara khususnya ya, bahkan sudah diperbincangan nasional. Kenapa? Dalam beberapa tahun pergerakannya ini luar biasa ya Gusti ya. Gusti juga sebagai salah satu alumninya juga ya. Kemudian dalam lingkup sekolahnya ini selain menampilkan atau menyediakan fasilitas untuk sarana belajarnya yang memang lengkap gitu ya. Ada juga ini tempat media yang juga cukup dikenal sekarang sudah yang ada di lingkupnya ya. Seperti Radio Arisalah. Kemudian ini Salam TV gitu ya. Nah, banyak sekali alumni-alumni dari Staya Sunnah ini, Staya Sunnah ya, jadi ketahuan nih Staya Sunnah. Nah, dari alumni Sekolah Tinggi Agama Islam ini selain mencetak dai-dai muda yang diterjunkan langsung ke masyarakat, juga banyak menjadi tenaga-tenaga profesional seperti bekerja di beberapa bidang media ya, di radio sendiri dan kemudian di televisi ini. Salah satunya Gusti, Riko juga, Ade juga ya. Kemudian yang lain-lainnya juga saya yang bukan. Baik sahabat Muslim, kira-kira siapa tamu kita pada kesempatan kali ini? Kita akan panggilkan saja langsung para
Manajemen Pengurus Sekolah Tinggi Agama Islam Deli Serdang, Sumatera Utara, begitu ya Gusti ya. Ini ada Ustadz Mujahid dan Ustadz Gojali. Ustadz Mujahid ini adalah rektor dari Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Kemudian Ustadz Gojali, kalau sahabat muslim mungkin sering ya menonton beliau di program Tajuk Berita. Kali ini beliau pertama sekali bergabung di program Assalamualaikum Indonesia ya. Ini beliau juga sebagai ketua panitia penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ini. Kita panggil saja langsung ya Ustadz Mujahid dan Ustadz Gojali untuk masuk. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Silahkan duduk. Ya. Di sini, Ustaz. Oke, silahkan duduk di sini Ustadz. Ustadz Ghazali. Ya, muter-muter ya. Masih pertama jadi kita muter-muter bingung ya Ustadz ya. Baik, sahabat muslim ya, ini dia. Ini Ustadz Mujahid, kemudian ini Ustadz Gojali mungkin sudah tidak asing ya Gusti ya. Nah, Ustadz Gojali hari ini ada bawa berita apa nih kemarin nih Ustadz? Biasanya kan program Tajuk Berita pagi. Ya Alhamdulillah. Itu hari ini kita kebetulan di Assalamualaikum Indonesia kita akan membawa berita tentang Stay As-Sunnah. Stay As-Sunnah ya. Alhamdulillah sampai hari ini itu sudah di atas 100 para pendaftar. Pendaftar. Ya, jadi kita tentu ingin memberikan berita yang gambaran yang lebih pas lagi, lebih objektif sehingga mereka yang berminat betul-betul mendapat gambaran yang benar. Ya, jadi tidak kan ada juga itu yang mau mendaftar tapi ragu-ragu, bingung, mendapat informasi tapi sepertinya tidak percaya atau takut tidak valid. Jadi dalam acara ini dan insya Allah kita harapkan Salam TV mau menampilkannya tidak sekali dan Pak Ketua juga mau hadir tidak hanya sekali ini saja. Oke. Karena mungkin kalau baru pertama kan orang melihat oh rupanya disiarkan gitu kan, ditayangkan. Nah jadi kita berharap nanti di dalam tayangan berikut itu lebih banyak yang terinformasikan gitu ya Ustadz. Lebih banyak yang mengikuti sehingga kita harapkan kalau hari ini kita lebih banyak memberi informasi, ke depan lebih banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dan menjawab apa yang memang ingin diketahui oleh pemirsa. Kadang-kadang kita cakap aja rupanya orang merasa udah tahunya aku itu kan gitu. Jadi ya hari ini mungkin kita memberi informasi, yang akan datang mungkin kita bisa menerima feedbacknya. Oke, sehubungan dengan itu sahabat muslim ya, kami menantikan telepon interaktif dari Anda di nomor 0617944280 ya, yang ingin bertanya langsung kira-kira bagaimana prosedur untuk bisa mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang Medan ya, Sumatera Utara, atau juga bisa melalui nomor SMS Center, nomornya tertera di layar kaca Anda nanti sahabat muslim. Nah, Ustadz Mujahid, Ustadz Gojali, ini sudah tidak terasa sebenarnya ternyata program Assalamualaikum Indonesia ini mendampingi perjalanan tahun ajaran Stay As-Sunnah yang kemarin, karena waktu pendaftaran tahun kemarin juga di sini juga promosinya. Ternyata udah 1 tahun ya Ustadz ya. Itu Ustadz Mujahid menjadi rektornya apakah dari tahun kemarin atau baru tahun ajaran ini? Ya, awalnya diangkat itu tanggal 22 Agustus 2016. Berlalu alhamdulillah mungkin 1 semester ya. Ya, tahun kemarin itu masih jadi dosen, belum diangkat jadi ketua STAI. Oke. Istilahnya dulu. Ya, istilahnya mungkin yang benar kalau untuk Sekolah Tinggi Agama Islam itu bukan rektor tetapi ketua STAI. Ketua Sekolah Tinggi. Kalau rektor itu di tingkat universitas dan institusi. Baik. Nah, mungkin Ustadz juga bisa menceritakan sebenarnya Stay As-Sunnah ini didirikan tujuannya apa? Ya, latar belakang pendiriannya bahwa Stay As-Sunnah ini sebelum dia menjadi STAI itu didirikan tahun 2002 yang lalu, kurang lebih sekitar sudah belasan tahun ya. Jadi awal mulanya berdirinya itu bukan langsung STAI tetapi Ma'had Ali Li'adadi Du'at, semacam pengkaderan dai 3 tahun. Jadi kita dahulu bertempat di Kuta Jurung, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang. Sebelum akhirnya berpindah ke tempat yang baru ini, itu sekitar 8 tahun di sana dan telah mengeluarkan 10 generasi.
generasi alumni maksud saya itu yang jumlahnya sudah 189 orang. Ya, memang awalnya didirikan itu untuk mengkader dai. Jadi simpel aja. Awalnya sekali awal ya. saja. Simpelnya itu tujuan pendiriannya itu untuk agar supaya adalah semacam ustadz kampung begitu. Oke. Mengimami Sederhana sholat sekali ya 5 tujuannya waktu, ya. kemudian menjadi bilal mait, kemudian menjadi penyuluh agama, penceramah, khatib Jumat, begitu saja awalnya. Nah, tapi beriring dengan waktu nampaknya tidak cukup. Dengan itu bahwa ada pandangan-pandangan miring. Nah, bahwa kalau nggak dilegalitas, institusinya ini dibilang yang macam-macam, adalah sarang teroris, dibilang adalah ini para pembuat bom dan lain sebagainya, sehingga pada tahun 2010 kita naikkan grade-nya dari D3 menjadi S1. Oke, 2010. 2010. Oke. Sehubungan dengan bertepatan pula kita pindah kemari ke tempat yang baru di Jalan Medan Tanjung Merawa kilometer 13. Lokasi yang sekarang tahun berapa itu, Ustaz? Tahun 2010. 2010. Oke. Setelah perpindahan dari manajemen sebelumnya menjadi sekolah institusi yang ada jenjangnya begitu ya. Tahun 2010 pindahnya di semua di sini. Nah, kabar-kabarnya Gusti juga ya. Ini kan salah satu mahasiswa juga. Ini memang memberikan beasiswa gitu ya Ustadz ya untuk mahasiswanya. Ini bagaimana mekanismenya? Iya, memang mahasiswa yang dinyatakan lulus di Stay As-Sunnah itu mereka mendapatkan beasiswa penuh. Beasiswa penuh itu belajarnya sampai 4 tahun mencapai S1. Adapun rincian beasiswa per semesternya itu mereka mendapatkan sumbangan penyelenggaraan pendidikan, SPP-nya gratis, uang pembangunnya gratis, biaya ujian, iuran library ataupun maktabah, biaya kitab, buku pegangan, buku darasnya juga digratiskan, uang makan, digratiskan uang kesehatan, uang perlengkapan, baik itu perlengkapan asrama, ya seperti lemari, kasur, ranjang, bantal dan lain sebagainya. Juga ada praktek dan kegiatan eskul per semester. Jadi total kalau kita duitkan itu beasiswa itu per semesternya 5.335.000 per semester selama 5 tahun. 8 semester. Iya, 8 semester, tahun alias 4 tahun. 4 tahun ya. Wah, dikalikan aja sekitar 40 jutaan begitu ya, kurang lebih ya kalau dinominalkan. Itu semua gratis beasiswanya ya. Ini pasti tentunya menarik sekali bagi calon-calon mahasiswa yang sekarang ini lagi tahun ajaran baru, bingung ingin mencari tempat menuntut ilmu yang lebih baik begitu ya, yang ingin mengkaji Islam lebih baik, kemudian bisa menerapkannya untuk dalam kehidupan sehari-hari dan dalam masyarakat begitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, kira-kira syarat untuk bisa masuk menjadi mahasiswa baru di Stay As-Sunnah ini kira-kira apa Ustadz? Ya kalau syarat dari sisi administrasi itu tidak berbeda dengan masuk ke perguruan tinggi yang lain ya. Yang pertama tentu ada ijazah SMA sederajat dan boleh juga paket C, karena paket C kan tidak boleh ditolak sekarang, memang itu sudah menjadi keputusan pemerintah. Jadi ada ijazahnya. Kemudian ya seperti biasa ya, harus mendaftar, kemudian ada pas foto di sana, ada fotokopi ijazah, fotokopi raport, ya. Tapi untuk yang khusus ya, yang artinya yang menjadi syarat umum bagi kita di sini adalah yang pertama itu harus bersedia tinggal di asrama. Jadi semua mahasiswa itu tinggal di asrama. Disediakan ya Ustadz ya? Ya asramanya disediakan dan itu termasuk pada paket beasiswa. Jadi tidak perlu dipikirkan biayanya untuk tinggal di asrama ini. Kemudian yang kedua syarat umur belum lewat 22 tahun. Jadi usia maksimal 22 tahun. Kemudian juga sehat. Nah, secara fisik ya, secara badan juga mental. Jadi tidak boleh ada penyakit kronis yang menular terutama. Karena kan di sini memang mau untuk belajar. Kemudian selanjutnya adalah bersedia tidak menikah selama masa studi.
selama masa belajar. Jadi memang ini concern untuk belajar ya, Iya. bukan untuk menempuh hidup baru. Oke. Nah, walaupun ya, setelah tamat ya boleh, tapi maksudnya ini selama belajar kemudian mau mematuhi semua peraturan yang ditetapkan di Stai As-Sunnah. Jadi ini yang mungkin yang agak khas, sehingga nanti dalam persyaratan administrasi itu ada juga surat berkelakuan baik, kemudian ada surat keterangan sehat. Kalau nanti kemudian dinyatakan lulus waktu daftar ulang, itu juga diminta ada surat hasil medical check up. Kalau awal kan memang surat keterangan sehat saja, tapi setelah nanti lulus baru diminta medical check up. Jadi jangan juga berpura-pura ya, karena nanti kan bisa ketahuan terpaksa kita membuatnya menjadi gagal. Nah, begitu. Jadi ada juga memang saya mungkin terangkan ya, kadang-kadang memang ada informasi-informasi yang kurang tepat mengenai syarat-syarat itu. Jadi agak umum. Nanti selanjutnya bisa dilihat di Facebook sosial medianya. Stai As-Sunnah Deli Serdang. Begitu juga di website www.assunnah.ac.id. Oke, baik, luar biasa sekali sahabat muslim ya. Ini banyak sekali informasi yang bisa sahabat muslim dapatkan. Karena sebelum-sebelumnya juga banyak sekali kita terima SMS begitu ya, bagaimana syarat untuk bisa masuk menjadi mahasiswa Stai As-Sunnah Deli Serdang ini sahabat muslim. Kemudian juga banyak sekali juga yang kita terima informasi bagaimana prosedur pendaftarannya begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan obrolan dengan Ustadz Mujahid dan Ustadz Ghazali secara lebih detail lagi mengenai prosedurnya ya Gusti juga ya. Kita tapi jeda dulu sahabat muslim, setelah jeda kami akan kembali tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Selamat datang di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Masa depan yang cerah dan gemilang menanti Anda. Bergabunglah bersama Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, sebuah kampus yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Lokasi kampus yang strategis, yang memudahkan akses dari berbagai arah. Berbeasiswa penuh untuk seluruh mahasiswa. Dikelola oleh tenaga profesional, dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai, lahan dan bangunan berkualitas, ruang perkuliahan multimedia, perpustakaan konvensional dan digital, laboratorium komputer, bahasa dan mikro teaching, sarana penunjang dan praktik berupa radio dan televisi, juga sarana olahraga. Daftarkan diri Anda segera ke Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Gelombang pertama 7 Januari sampai dengan 30 April 2017. Gelombang kedua 1 Mei sampai dengan 10 Juli 2017. Baik sahabat keluarga muslim, itulah tadi sekilas video tentang Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah yang berada di Sumatera Utara. Nah, saat ini kita masih bersama dengan Ustadz Mujahid ya, sebagai Ketua Stai As-Sunnah, dan kita akan menanya beliau tentang apakah Sekolah Tinggi Agama Islam ini sudah terakreditasi, Ustadz? Ya. Memang sekolah tinggi semuanya sekarang baik universitas, institut maupun sekolah tinggi dan akademik juga dituntut untuk diakreditasi agar supaya mutunya tetap terjaga. Dari tahun ke tahun itu biasanya 4-5 tahun untuk setiap akreditasi. Nah, alhamdulillah Stai As-Sunnah ini berdiri tahun 2012, kemudian ada peraturan tempo hari di 2013 itu agar supaya perguruan tinggi seluruh Indonesia dituntut untuk diakreditasi oleh BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Alhamdulillah pada tanggal sekitar bulan 8 2014 2 program studi STAI As-Sunnah baik itu pendidikan bahasa Arab maupun komunikasi dan penyiaran Islam itu alhamdulillah sudah terakreditasi oleh BAN PT. Ya, Ustaz, mengenai syarat yang diisu-isukan itu, Ustaz. Apakah bisa bahasa Arab termasuk syarat untuk bisa lulus beasiswa di sekolah tinggi ini, Ustaz? Ya, jadi seperti yang telah kita sampaikan tadi ya bahwa sebenarnya bahasa Arab itu tidak termasuk syarat untuk menjadi mahasiswa STAI As-Sunnah. Nah, jadi justru di STAI As-Sunnah ini nanti para mahasiswa dididik untuk bisa berbahasa Arab. Jadi memang banyak sekali anggapan, banyak kali pertanyaan. Saya pun kadang-kadang kalau berkunjung ke sekolah-sekolah, saya selalu tanya, kenapa dari sekolah ini gak ada yang daftar? Bahkan pesantren kadang, kenapa dari pesantren tidak ada yang mendaftar? Mereka bilang bahwa, oh kami, bahasa Arab kami gak cukup bagus, atau kami tidak bisa bahasa Arab. Nah ini sebenarnya ada satu kesalahan informasi yang kita tidak tahu dari mana. Jadi untuk menjadi calon mahasiswa atau untuk ikut tes di Sekolah Tinggi Agama Islam ini tidak disyaratkan bisa bahasa Arab. Ya, tidak disyaratkan bisa bahasa Arab. Kemudian juga tidak mesti hafal Quran. Nah ini juga banyak pertanyaan. Apakah berapa juz hafalan untuk masuk As-Sunnah? Tidak. Barangkali ini terpengaruh dengan tes-tes ketika akan mengikuti tes muqabalah di Timur Tengah ya, karena ada mungkin perguruan-perguruan tinggi di Timur Tengah yang mensyaratkan hafal Quran. Jadi kita tidak. Tetapi kalau bisa membaca Al-Quran memang termasuk syarat. Ya, nah, kalau nggak bisa baca Quran nanti ada kesulitan yang besar ketika akan belajar bahasa Arab karena dalam waktu 2 semester paling lama mahasiswa STAI As-Sunnah diharapkan sudah mampu berbahasa Arab baik menulis, ya, mendengar, membaca, berbicara. Jadi dalam waktu 1 tahun itulah dialokasikan waktu untuk fokus kepada kemampuan berbahasa Arab. Nah jadi kita tegaskan hari ini ya bahwa bisa bahasa Arab dan menghafal Quran bukan bagian atau bukan termasuk dalam syarat untuk menjadi calon mahasiswa STAI As-Sunnah. Karena saya sendiri Ustadz dulu sebelum masuk STAI juga nggak bisa dibilang 0% bahasa Arab. Bahasa Arabnya ya? Iya, nggak tahu sama sekali. Oke, bahkan saya lihat sekarang malah Gusti lancar nih ngomong sama orang Arabnya ya. Luar biasa sekali. Berarti memang fokus ngajarkan mahasiswanya ini untuk bisa bahasa Arab. Kemudian begitu ya Ustadz ya? Di tahun pertama. Dan juga kan beberapa mahasiswa kita itu masuk melalui ijazah paket C dengan sarana ijazah paket C. Nah kalau paket C kan lebih apa lagi ya? Memang bukan dari sekolah formal. Jadi paket C pun bisa. Nah, apalagi kalau yang muadalah. Saya tidak tahu apakah yang muadalah selama ini sudah ada yang masuk atau belum. Yang dia dari pesantren melalui muadalah. Ya, belum ada. Belum Jadi ada. kita tuntut memang ikut program paket C. Ikut paket C. Nah, karena kan untuk nanti ijazah S1-nya dia harus melampirkan fotokopi ijazah SMA sederajat begitu. Oke. Baik, sahabat muslim, kami masih menantikan telepon dari Anda yang ingin bertanya-tanya seputar lebih jelasnya begitu ya bagaimana prosedur memasuki Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah ini di nomor 061 7944 atau melalui nomor SMS center kami yang tertera di layar kaca Anda. Nah, Ustadz, ya tadi kalau disebutkan ternyata bahasa Arab ini bukan jadi syarat mutlak untuk bisa masuk ke STAI As-Sunnah ini sendiri begitu ya. Kemudian tahapan untuk bisa masuk ke STAI As-Sunnah ini apa aja yang harus dilewati Ustaz? Ya pertama tentu mendaftar. Nah jadi kita sudah membuka pendaftaran ya sesuai tadi di video sudah ditampilkan bahwa kita membuka 2 gelombang. Gelombang pertama itu sampai di akhir bulan April. Dan kemudian gelombang kedua sampai pertengahan bulan Juli. Nah itu yang kita harapkan ya bagi yang berminat itu mengikuti Facebook karena kemudian juga website karena di sana ada informasi-informasi yang berguna yang penting bagi mereka yang berminat dan juga bisa berdialog, bertanya jawab dengan murah kan. Kalau mungkin via telepon barangkali lebih berat biayanya. Walaupun memang ada keterbatasan juga lewat Facebook di mana kadang-kadang kita tidak bisa langsung menjawab karena pertanyaan banyak yang mau dijawab itu kemudian tidak yang bertanggung jawab itu tidak bisa langsung menjawab
keseluruhan atau ingin menjawab dengan akurat sehingga perlu cari dulu datanya. Nah jadi ya itulah, jadi silahkan ikuti ya. Jadi pertama tahapan tadi mendaftar. Ya. Mendaftar ini bisa langsung datang ke Stay Asuna, bisa mendownload formulir Oke. ya, kemudian berkasnya dikumpulkan kemudian dikirim Download di website. di website. Oke. Bisa juga diisi secara online formulirnya. Oh, bisa. Nah, tetapi kemudian nanti berkasnya dikirim. Oke. Nah, baru membayar melalui nomor rekening yang kita publikasikan juga. Oke, itu pembayaran pendaftaran ya Ustadz ya. Pembayaran pendaftaran, dan alhamdulillah kan tahun ini bukan naik biaya pendaftaran, malah turun Malah kan. turun. Dari sebelumnya berapa, sekarang berapa Ustadz? Kalau yang lalu itu kan untuk prestasi, jalur prestasi itu 100.000, tahun ini malah 50.000 rupiah. Oke. Yang lalu gelombang pertama itu 200.000, tahun ini 100.000 rupiah. Oke. Dan kemudian gelombang kedua tahun lalu 400.000, tahun ini lupa saya. Ya, 150. 150.000 rupiah. Oke, Jadi oke. biaya semakin turun ya. Jadi kita harapkan itu semakin banyak minatnya. Dan Menarik ini kan minat ya. kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi lain kan jauh lebih murah ya biaya pendaftaran. Jadi ada 3 cara tadi. Ya. Bisa datang langsung ke Ya. Stay Asuna. Bisa juga dengan cara mendownload kemudian mengirim. Bisa juga online langsung Oke. diisi formulirnya. Kan ada juga orang yang melalui online ini dia ragu Ya. masuk tidak datanya karena memang kita belum punya sistem yang bisa mengkonfirmasi langsung Oke. apakah data dia itu sudah diterima atau belum. Jadi dia kirim data saja gitu kan. Oke. Nah setelah itu ikut ujian. Oke. Mengikuti ujian ada 2 tahapan. Kalau bagi yang reguler, bagi yang prestasi juga ada 2 tahapan. Yang pertama diuji berkasnya, yang kedua interview. Oke. Nah, yang kalau interview itu untuk jalur prestasi itu wajib semua interviewnya di Stay Stay Asuna. Asuna. Sedangkan untuk yang reguler, ujian tulisan dan interview itu ada beberapa tempat ya. Banyak ya, ada di Provinsi Aceh ada beberapa tempat. Oke. Kemudian ada di Provinsi Riau, Sumatera Barat, kemudian ada di Sumatera Selatan, Jakarta, Nusa Tenggara Barat, kemudian juga ada di Kalimantan dan Sulawesi. Oke. Jadi ada banyak tempat kita akan membuka tempat. Memang ada syarat di sana, yaitu ujian akan dilakukan di tempat tersebut kalau pendaftar mencapai 10 orang. Ada targetnya juga ya. Apabila tidak mencapai 10 orang, maka kita minta untuk bergabung dengan tempat ujian terdekat. Oke. Jadi Nusa Tenggara Barat, apabila tidak sampai 10 orang, kita anjurkan untuk melakukan ujian di Jakarta. Oke. Nah, Oke. gitu. Jadi ada beberapa. Materi ujiannya Ustadz apa aja? Ya, ini ya materi ujian ini juga banyak ya isu yang berkembang. Jadi seolah-olah kalau untuk masuk Stay Asuna ini harus sudah paham agama dulu. Ya, alhamdulillah kalau memang sudah paham agama, masuk Stay Asuna ya nggak ditolak, ya bagus. Nah, bahkan kita menginginkan seperti itu, tetapi itu tidak menjadi syarat. Jadi materi ujian itu adalah tes kecerdasan. Tes kecerdasan itu kalau dikategorikan ada 3, ya, seperti bahasa Indonesia, kemudian matematika dasar. Itu matematika dasar ini ada juga yang ketakutan ya. Matematika dasar, pokoknya kalau dengar matematika aja udah alergi gitu. Ada juga orang yang seperti itu memang ya. Ternyata ada matematikanya juga Perlu ya. diperiksakan ke dokter juga itu. Kalau dengar matematika dia langsung alergi gitu. Oke. Kalau saya hobi Oke. saya matematika kan. Jadi matematikanya dasar sekali, itu hanya menguji kecerdasan, ketelitian, kemudian adalah pengetahuan dasar agama Islam. Jadi saya selalu memberi contoh nih kalau ke sekolah-sekolah, saya katakan bahwa anak SMA sama anak pesantren itu nggak perlu takut. Orang yang paket C aja bisa. Yang paket C, ya. Jadi saya pernah melihat itu di berkas ujiannya, yang paket C itu bisa benar 80%. Kan tidak paket C, tidak sekolah. Nah, apalagi yang memang SMA atau pesantren, SMK dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu khawatir karena itu tadi terutama ya untuk pesantren dan madrasah aliyah itu banyak yang kalau dengar kata-kata matematika, apalagi SMK ya, dengar kata-kata matematika itu udah alergi dia. Jadi tidak perlu karena matematikanya itu dasar sekali, hanya menguji kecerdasan. Seperti umpamanya Pak Ujang beli duren, ya sekian dijual sekian, berapa untungnya.
Ada yang bilang kalau gitu mudah sekali. Ya tapi ada jebakan-jebakan, ada trik-trik di sana. Jadi kalau dibilang orang itu macam tes mirip-mirip tes psikologi. Oke. Kalau Gusti kemarin pengalaman ikut tes gimana? Ya, alhamdulillah dapat nilai pas-pasan. Nilai pas-pasan ya. Secara materi kemarin nggak kaget gitu dengan soal-soalnya? Nggak kaget, karena Oke. umumnya lebih banyak daripada soal yang agama dasar agama. Oke. Baik, Ustaz Mujahid. Ya. Mungkin sahabat muslim juga ingin tahu nih, saya juga ingin tahu, mungkin Gusti juga sebelumnya juga masih berpikir, kenapa orang harus kuliah di STAIA Sunnah? Ya, jadi begini, orang itu kan kalau mau kuliah tentu dia mau lihat aku mau jadi apa Ya. setelah dia tamat gitu. Jadi memang STAIA Sunnah ini selain dia memiliki dua program studi tadi, pendidikan bahasa Arab dengan komunikasi dan penyiaran Islam. Ya. Maka di samping itu tentunya ada dia mau jadi apa setelah tamat dari situ. Misalkan kalau PBA itu, kalau dia mau tamat nanti setelah dididik 4 tahun tamat dari STAIA Sunnah, maka dia akan tentunya menjadi guru bahasa Arab. Itu sudah wajib ya menjadi guru. Kemudian menjadi penerjemah, baik guide ya langsung ataupun penerjemah tekstual, buku-buku kitab turas begitu kan, kitab-kitab Islam warisan para ulama kita. Kemudian bisa dia menjadi trainer, trainer pelatih di bidang pengembangan bahasa, ya karena banyak sekarang sudah ada teori-teori baru bagaimana cara mempelajari bahasa itu dengan cepat dan tidak memerlukan waktu lama lagi. Dan sudah dikembangkan terus dari tahun ke tahun teori-teori itu. Jadi dia bisa jadi trainer, kemudian bisa menjadi peneliti di bidang bahasa. Oke, ternyata nggak sempit ya Ustadz ya. Oke, itu untuk bahasa. Lagi, ya untuk bahasa. Ada untuk KPI misalnya. KPI itu kan komunikasi dan penyiaran Islam. Di tataran penyiarannya dia bisa menjadi announcer. Seperti Mas Abror begitu, pembawa acara baik di televisi maupun di radio begitu. Juga dia bisa menjadi wartawan gitu. Kemudian bisa di bidang dakwahnya dia menjadi juru dakwah. Dai, ustadz gitu kan, kiai begitu. Kemudian dia bisa jadi humas. Ya karena komunikasinya ya sudah ilmu komunikasinya sudah dikuasainya. Humas baik di bidang di institusi pemerintah ataupun institusi swasta. Bisa juga dia menjadi peneliti-peneliti lepas, profesional di bidang penyiaran dan dakwah begitu. Oke, luar biasa sekali ya Gusti ya. Jadi memang sahabat muslim ini nggak terpaku misalnya lulusan bahasa Arab langsung hanya jadi guru begitu ya. Kemudian komunikasi dakwah dan penyiaran itu hanya jadi ustadz begitu ya, dakwah begitu. Ternyata luas sekali ya. Nah, sahabat muslim, kita kembali habis break ya Ustadz ya. Setelah break kita masih akan ada beberapa hal yang kita akan tanyakan dan kemudian kita akan review beberapa foto dokumentasi kegiatan belajar mengajar di STAIA Sunnah. Setelah jeda berikut kami akan kembali dan kami masih membuka layanan telepon interaktif untuk Anda sahabat muslim di nomor 0617944280. Tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Setelah jeda kami akan kembali. Ya, terima kasih sahabat muslim, Anda masih tetap setia di program Assalamualaikum Indonesia. Dan Anda yang baru bergabung dengan program ini, sahabat muslim jangan khawatir yang terlewatkan begitu ya. Anda bisa menyaksikan live streaming melalui YouTube di Salam TV. Kemudian Anda juga bisa membuka di website Salam TV, salamtv.info. Anda juga bisa menyaksikan tayangan ulangnya nanti insya Allah pukul 6 sore mulai hari ini ya sahabat muslim. Dan sahabat muslim tentunya saya mengingatkan Anda untuk terus ikuti sosial media Salam TV. Silahkan Anda lihat di Facebook Salam TV untuk
format cara mengikuti kuisnya, kemudian Anda silakan jawab pertanyaannya yang sudah tertera di YouTube Salam TV. Kita lanjutkan pertanyaan seputar bagaimana prosedur mengikuti ujian masuk Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah ini, sahabat muslim ya. Ini segmen terakhir begitu ya Ustadz ya. Ustadz Mujahid, tadi saya sudah tanya nih, kenapa orang harus mau masuk kuliah di STAI As-Sunnah? Istimewanya sebenarnya STAI As-Sunnah ini apa Ustadz? Ya, istimewanya pertama memang kalau di luar itu pakai uang kuliah berbayar. Okay. Kalau di sini alhamdulillah kita gratiskan. Tapi memang walaupun demikian, ke depan ini ada semacam opsi agar supaya yang gratis itu nggak semua. Oke. Karena belajar dari yang lalu, bahwa kalau kita gratiskan itu ternyata punya sisi negatif juga. Apa tuh Ustaz? Di antaranya bermalasan dia, tidak punya semangat nggak ada motivasi ya Ustaz ya. Untuk berjuang, untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat begitu dalam akademiknya. Ya udah dia tahu si mahasiswa. Orang kalau kita malas-malasan juga dikasih beasiswa kok gitu. Jadi ke depan kita kepingin bahwa nggak semua dibeasiswakan. Itu sudah ada opsi kita di Senat, sudah kita bicarakan di tataran Senat, bahwa nanti yang berbeasiswa itu yang mendapatkan beasiswa saja mereka yang cum laude begitu. Kalau kita buat ada jenjangnya, ada yang mumtaz murtafi, ada yang mumtaz, ada yang jaid jiddan, itu saja yang dapat beasiswa penuh. Lalu kemudian kalau dia jaid murtafi, ke bawah, jaid murtafi, jaid jiddan, makbul, itu kita buat jenjangnya. Jaid murtafi umpamanya dia bayar sepertiga, jaid saja dia bayar setengah, kemudian kalau makbul dia bayar 2/3 begitu. Nah ini setelah tadi kita fokus nih menanyakan hal-hal persiapan untuk bisa mendaftar dan masuk ujian STAI As-Sunnah. Kalau sudah jadi mahasiswa Ustadz, mengikuti kegiatan belajar mengajar begitu, kurikulumnya gitu Ustadz, ini bisa dijelaskan mungkin? Kalau kurikulum kita itu ada kurikulum nasional, ada kurikulum lokal begitu. Kurikulum nasional itu ya seperti kebanyakan perguruan tinggi lain, dia harus memang membuatnya, mau perguruan fakultas apa saja, program studi apa aja, itu harus ikut. Namanya MKDU, di antaranya adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, begitu. Kemudian ada Pancasila, civic education, itu wajib. Dan kita pun ada. Ada kurikulum yang disebut dengan fakultas atau prodi, yang menciri khaskan program studi itu. Kurikulum PBA umpamanya, dia muatannya lebih ke unsur-unsur bahasa, kemahiran dalam berbahasa, begitu kan. Kemudian nahwu, shorof, balaghah dan lain sebagainya. Kalau KPI dia mengarah ke komunikasi dan penyiaran Islam, teknik produksi radio, televisi, perfilman dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah, di lain itu juga ada kurikulum namanya hidden kurikulum. Ya, kurikulum yang sifatnya nggak tersembunyi tersembunyi begitu. Terselubung. Ya, bagaimana kalau umpamanya kita punya satu misi itu agar supaya setiap lulusan As-Sunnah itu dia punya prinsip dan karakter dai. Baik dia lulusan PBA ataupun lulusan KPI begitu. Dan mahir dalam berbahasa Arab. Mahir dalam berbahasa Arab ya. Tulisan maupun itu lisan. sudah jadi satu seperti lulus dari STAI As-Sunnah gitu. Ini insya Allah bahasa Arabnya lancar. Ini keistimewaannya begitu. Salah satu keunggulannya. Masya Allah. Baik Ustadz, tadi juga di awal Ustadz Ghazali sudah menyinggung soal di STAI As-Sunnah juga banyak ekstrakurikuler. Mungkin bisa disebutkan Ustadz apa aja nih kegiatan ekstrakurikuler? Kalau kegiatan ekstrakurikuler kita itu banyak ya. Kalau kita lihat dalam bukunya, di antaranya itu ada latihan pidato atau public speaking. Di mana kita mengharapkan lulusan As-Sunnah itu bukan hanya sebagai guru saja dan pendakwah dan penyiar saja, tapi dia mampu berdiri di hadapan orang ramai. Kemudian ada muhadarah usbu'iyah, ada musyahadah durus ilmiah, ada kultum berbahasa Arab setelah sholat 5 waktu, ada latihan menjahit bagi putri, kemudian ada talaki dengan ulama dari Timur Tengah, biasanya kita datangkan 2 kali setahun. 2 kali setahun. Iya, di akhir semester 1 dan di akhir semester 2, yaitu salah semester satu ganjil. keistimewaan juga ini Ustadz ya.
Jadi bisa langsung bertalaki, mempelajari buku-buku Kitabut Turas begitu di hadapan mereka-mereka para ulama kita. Kemudian ada tahfiz Quran, juga ada halaqah tatawu'iyah untuk tahfiz. Jadi di sini itu ada program hafal Quran 1 semester 1 juz. Itu wajib untuk semua dan semua program studi. Mahasiswa dan mahasiswi. Tapi ada sifatnya yang tatawu'i, yaitu ada juga orang yang kepingin aku mau hafal habiskan Al-Quran 30 juz. Juga kita fasilitasi. Ada namanya halaqah Darul Arqam bin Abil Arqam. Itu langsung dididik oleh tamatan ada guru kita, dosen kita tamatan Makkah, Saudi, 30 tahun belajar di sana. Kemudian ada halaqah hifzul mutun, matan-matan hadis, matan-matan tauhid, matan fikih dan lain sebagainya. Ada juga semacam jam'iyah Tibun Nabawi. Ada dia semacam perkumpulan mahasiswa yang khusus kecenderungan mereka ingin mendalami Tibun Nabawi. Ya, ada jam'iyah hasub, bagaimana membuat desain grafis dan lain sebagainya. Ada juga jam'iyah khat kaligrafi khusus. Ada jam'iyah khiyatah, yaitu jahit menjahit. Ada jam'iyah namanya itu apa itu biasanya kalau di luar Ustaz, mapala ya. Pencinta alam begitu. Ya. Bahkan kemarin sempat kita undang ini ya Gusti ya, Bulutin ya. Apa nama kemarin Bulutin ya? Ada Jam'iyah An-Nur. Ini salah satu pendirinya ini ya Gusti. Riadohnya apa? Iya. Kalau ada juga jadi kita nggak terpaku, dibilang kumuh gitu, nggak ikut Kita juga mengembangkan seni bela diri. Jadi ada 3, ada jujitsu, ada pencak silat, dan ada pula karate. Jadi mahasiswa dia dipilihkan mau masuk mana. Mana ya? Soal rihlah juga, itu bagian dari ini juga. Ya, rihlah atau rihlah tarfihiyah disebut dengan piknik ya. Biasanya itu sekali setahun. Baik, ya karena durasi juga sahabat muslimnya tidak terasa memang kalau kita ngobrol ini ya. Mungkin Ustadz Ghazali singkat aja bisa sampaikan nih, apa kira-kira tips atau persiapan bagi sahabat muslim atau yang sudah mendaftar nih untuk bisa nanti ngikuti ujian, sedikit singkat aja Ustadz. Ya kita harapkan adik-adik kita yang sudah mendaftar, mempersiapkan diri, itu lebih banyak kepada persiapan mental, untuk percaya diri dan teliti. Jadi kita katakan tadi bahwa pertanyaannya tidak sulit, tapi penuh dengan ranjau, penuh dengan jebakan. Jadi pertanyaan tidak sulit. Kalau dikasihkan itu untuk dibawa pulang, insya Allah bisa menjawabnya itu benar semua. Tapi dengan kondisi waktu, ya pertanyaan yang cukup banyak, tapi waktunya sempit. Kemudian pertanyaan yang sedikit agak dibuat memang sengaja untuk melatih, untuk memperlihatkan untuk mengetahui kecerdasan. Di situ yang kemudian banyak yang terkecoh. Jadi siapkan mental, tes tidak sulit, ya. Jadi ada 2, yang pertama tertulis, yang kedua interview. Pada tahap interview ini yang ingin diketahui adalah kesungguhan, akhlak. Ya, jadi tolong dipersiapkan segala sesuatunya. Yang penting adalah mental. Kalau soal tidak ada yang sulit, interview pun nggak ada yang sulit. Orang ditanya merokok apa enggak, punya pacar apa enggak, kan nggak ada yang sulit itu. Pertanyaan-pertanyaan sehari-hari saja bisa langsung dijawab. Begitu juga tertulisnya juga tidak ada yang sulit. Baik, iya terima kasih Ustadz Ghazali, Ustadz Mujahid sudah hadir di sini sahabat muslim ya. Bagi Anda yang masih mungkin belum puas dengan informasinya karena masih ada beberapa waktu lagi untuk bisa mendaftar ya. Anda silakan hubungi nomor kontak person yang terdapat di tayangan tadi ya. Nanti akan ditayangkan ulang lagi juga di Salam TV. Kemudian Anda silakan persiapkan diri Anda yang untuk sahabat muslim muda yang ingin masuk menjadi salah satu bagian dari keluarga besar Stay Sunnah Deli Serdang Medan ya Ustadz ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Ustadz Mujahid dan Ustadz Ghazali ya. Baik Gusti, kita harus pamit undur diri nih dari hadapan sahabat muslim sekalian ya. Sahabat muslim, terima kasih sudah menyaksikan program Assalamualaikum Indonesia episode kali ini. Selama kurang lebih 60 menit ya kami menemani waktu pagi Anda. Terus berusaha berdoa dan semangat sahabat muslim. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan sikap dari kami yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas. Saya Abror. Saya Gusti Prabowo. Ya, pamit undur diri dari hadapan Anda sahabat muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinginkan Ustaz ya.